Minta tuntunan daripada Engkau, biarlah Roh Kudus Engkau urapi ruang ini dengan kuasa-Mu Tuhan, juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau yang memampukan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, di dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Allah-Mu yang mulia, memelihara sempurna kasih-Nya kepadaku selamanya. Syukur, ku bersyukur padamu, oh puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kemuliaan-Mu. Aku ada hanya karena, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu, oh puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kemuliaan-Mu. Aku ada hanya karena, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita berseru Tuhan, kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau, Tuhan Yesus, menjamah hati. Haleluya Yesus, ku perlu Engkau, Tuhan. Amin, amin. Di hidupku, amin Yesus, haleluya. Hanya Engkau Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi hidup dan kami pula membawa berkat sukacita daripada Engkau yang datang dengan membawa beban apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan sertai di dalam segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ketika kuasa Allah Roh Kudus mengalir di tempat ini, maka ada sesuatu yang terjadi. Ada mujizat kesembuhan, ada pertolongan, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Puji Tuhan, sebagaimana lagu yang sudah kita nyanyikan bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tidak perlu Tuhan, maka kita tidak datang ke tempat ini. Kita tidak cari Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bisa berkata amin? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Allah berfirman kepada umatnya,
Khususnya kalau kita melihat kondisi bangsa Israel saat itu, mereka sedang mengalami penderitaan, ada pergumulan karena sanksi, konsekuensi karena perbuatan mereka. Kalau kita mundur di pasal-pasal sebelumnya, dalam pasal 42, kegagalan dan kebutaan Israel. Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka mengalami kegagalan, ya, gagal untuk melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun di masa yang boleh dikatakan ini merupakan penderitaan, pergumulan yang berat bagi mereka, bagi umat Israel, tetapi Allah datang kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, dan dia berkata, dia ingatkan kepada umatnya tentang kasih dan kesetiaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kasih Allah itu dinyatakan bukan hanya sekedar aku mengasihi engkau, tetapi Allah datang memperhatikan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menunjukkan kasih perhatiannya kepada umat-umatnya. Meskipun kalau kita lihat bangsa Israel sempat berpaling kepada Tuhan. Ayat yang telah kita baca, janganlah takut. Firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel saat itu, tetapi ditujukan juga kepada saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di masa di mana banyak orang mengalami bukan lagi ketakutan, tetapi sudah mengarah kepada orang jadi benar-benar tertekan dan akhirnya jadi kayak depresi begitu ya. Kok gak mari-mari ini masalahnya. Saudara, banyak orang kecewa, banyak orang yang kehilangan pegangan hari-hari ini. Tetapi apakah kita mau berputus asa? Bahkan kita melihat, wah sudah seperti ini terus orang jadi kehilangan semangat. Tetapi ingat, firman Tuhan, Allah tahu, Allah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di bawah muka bumi ini, di bawah langit ya, di atas muka bumi ini. Allah tahu segala sesuatu yang terjadi, termasuk di dalam kehidupan kita. Nah, ayat firman Tuhan ini menghibur bangsa Israel, juga menghibur setiap kita, bahwa supaya kita tidak menjadi takut. Nah, kita akan melihat bersama-sama ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh menjadi takut atas segala sesuatu yang terjadi, pergumulan hidup, persoalan hidup. Saudara-saudara, yang pertama kita melihat alasan yang pertama, karena Allah sudah menebus kita. Yang kedua, kita akan melihat di situ, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dengan kata lain, Allah mengerti kita, Allah mengenal kita, Allah peduli kepada kita ya. Bahkan yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut? Karena di sini dikatakan, engkau ini adalah kepunyaanku. Dengan kata lain, aku ini milikmu. Jadi kita ini adalah milik Tuhan. Yang saudara-saudara, merupakan penghiburan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Meskipun mereka dibuang, tetapi Tuhan bilang, kamu sudah melakukan yang jahat, tetapi Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Engkau adalah milikku. Tuhan gak asal istilahnya membuang bangsa Israel karena kejahatan yang mereka lakukan. Allah sengaja melakukan hal itu karena Allah sedang memproses bangsa Israel untuk menjadi umat Tuhan yang dikasihi oleh Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama, aku telah menebus engkau. Ini merupakan bentuk kasih Allah yang terbesar, yang Dia sudah nyatakan. Dialah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dialah yang berinisiatif untuk menolong umat-umatnya. Dialah yang berinisiatif untuk mengangkat umat-umatnya. Kalau saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, pasal 43 ini, Israel menjadi saksi Tuhan. Karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya Allah. Saudara-saudara, bahkan Tuhan memakai dan memberkati umat Tuhan, menyertai umat Tuhan. Karena apa? Janji Allah
Dia menebus kita. Saudara-saudara, arti kata menebus itu artinya adalah membebaskan, melepaskan dari bahaya. Itu arti menebus, bahkan memberi pengharapan. Bapak ibu saudara sekalian, inilah yang Allah katakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Aku telah menebus engkau. Aku telah melepaskan engkau. Bahkan di situ dikatakan aku melepaskan engkau dari mara bahaya, bahkan memberi harapan kepadamu. Saudara-saudara, bukti dia sudah menebus kita itu nyata di dalam kehidupan kita. Dia sudah menyelamatkan kita di kayu salib. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Sampai saat ini pun dia berkata, aku menebus engkau. Aku akan terus melepaskan engkau dari segala bahaya. Dosa itu bahaya dan dia sudah laksanakan itu. Dan kita perlu untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang lain, masalah yang lain, saudara-saudara, Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah manusia. Hari-hari ini manusia begitu takut dengan yang namanya penyakit. Covid apalagi yang ada yang disertai dengan komorbid. Ada penyakit penyertanya. Wah, orang takut. Orang begitu takut bahkan sampai tidak bisa kemana-mana. Bapak ibu saudara sekalian, kita melihat. Tetapi Tuhan datang kepada kita. Dia datang untuk apa? Membebaskan dan melepaskan kita dari bahaya. Bukan berarti ketika dia datang menebus kita terus kita bebas dari segala persoalan. Bebas dari sakit penyakit. Allah izinkan hal itu terjadi. Saudara-saudara, untuk apa? Dia sedang melatih kita. Untuk apa? Mengakui bahwa kita perlu Tuhan. Saudara, dengan uang kita tidak bisa beli kesehatan. Bisa. Tetapi hanya dalam waktu yang sangat terbatas. Tetapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia jamin, dia berkata, aku telah menebus engkau, aku telah membebaskan engkau, aku telah melepaskan engkau dari bahaya, aku telah membebaskan engkau dari rasa takutmu, aku telah membebaskan engkau dari segala kecemasanmu. Malam hari ini ada banyak mungkin nggak takut COVID, mungkin Bapak Ibu Saudara nggak takut sakit seperti apa, tetapi bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Saudara-saudara, jangan lagi hidup di bawah ketakutan. Tuhan datang, Yesus datang untuk membebaskan kita. Yesus datang untuk melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang ada. Bukan hanya ikatan dosa, ikatan ketakutan dan lain sebagainya. Beban persoalan yang menindih hidup kita. Dan Yesus berkata, mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh takut. Sebab dia yang menebus kita. Yang kedua, alasan mengapa kita tidak boleh menjadi takut, karena Allah telah memanggil engkau dengan namamu. Dari sini kita melihat bahwa Allah begitu mengenal kita, nama demi nama. Mazmur berkata, sejak dari kandungan ibu kita, dia yang menenun kita, dia sudah kenal kita. Dia sudah tahu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kata Tuhan memanggil nama kita. Kalau boleh dikatakan, apa sih arti semua nama? Orang katakan nama itu begitu penting. Tetapi kalau kita lihat, wah, kalau Tuhan memanggil kita dengan nama, dan kalau kita lihat bukan hanya namanya, tetapi dia kenal pribadi kita. Dia kenal bukan asal kenal, tetapi secara spesifik. Dia tahu setiap kehidupan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu segala yang kita perlukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bahwa pengenalan Tuhan akan kita, saya sudah katakan tadi, secara spesifik, begitu dalam, bukan dangkal, tetapi dia mengerti kita secara teliti. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, mari
percaya hanya kepada Dia. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat apa yang kau buat. Saudara, kita melihat bersama-sama bahwa inilah kejadian manusia ya. Bahwa di situ dikatakan bahwa hidup kita ini loh dahsyat dan ajaib. Bisa berkata amin? Amin. Kalau kita merasa bahwa aduh saya seperti ini, saya orang sederhana, aduh saya nggak punya apa-apa, kita mulai membesar-besarkan kelemahan kita. Tetapi lihat di sini bahwa kita dahsyat dan ajaib. Sebab apa? Dia sudah membentuk saya dan saudara, dan Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dia kenal kita secara spesifik. Dia kenal kita begitu rinci dan teliti. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kebutuhan umat manusia yang terpenting adalah keselamatan. Dan Dia sudah bayar itu. Dia sudah kerjakan itu. Dan saat-saat ini apa yang menjadi kebutuhan manusia? Dia kenal. Sebab Dia tahu kita manusia. Dia tahu kita manusia ini rentan terhadap penyakit. Dia tahu. Bapak ibu saudara sekalian, oleh sebab itu Dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah dosa, masalah sakit penyakit. Saudara-saudara, Dia sanggup untuk melakukan itu sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu mari kita dengan iman berkata, waktu kita sakit, kita katakan, Tuhan, Engkau adalah penyembuhku yang ajaib. Engkau adalah penyembuhku yang heran. Dan mulai kita mengaminkan janji-janji itu, mendeklarasikan janji-janji Tuhan. Dan kita mengimani, tidak tersembunyi kuasa Allah bagi kita yang percaya kepada Dia. Apalagi kita adalah milik Tuhan. Ya, di sini dikatakan Dia begitu mengenal kita. Allah mengerti kita. Allah mengenal setiap kita. Di dalam Injil Yohanes, seorang gembala itu mengerti domba-dombanya. Dia menyebutnya nama demi nama. Bapak ibu saudara sekalian perhatikan dan catat itu, bisa baca di rumah. Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia mengenal kita, kawanan dombanya, masing-masing menurut namanya. Dan Dia menuntun kita keluar, dan Ia berjalan di depan kita. Bapak ibu saudara sekalian, Dia begitu mengenal kita, setiap umat-umatnya, bahkan kawanan dombanya. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah menebus kita. Yang kedua tadi, Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia mengenal kita. Dan yang ketiga, alasan mengapa kita tidak boleh takut. Di ayat yang pertama tadi, janganlah takut sebab aku ini menebus engkau. Itu yang pertama. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan bilang, kamu adalah milikku. Kamu adalah kepunyaanku. Bapak ibu saudara sekalian, kita melihat bersama-sama di dalam ayat yang keempat. Saya baca Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Inilah alasan mengapa kita tidak boleh takut ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Ketika kita menghadapi berbagai mungkin ada cobaan yang kita alami. Di sini dikatakan, engkau adalah milikku. Reni, engkau adalah milikku. Saudara-saudara, ketika kita merasa ini milikku, pasti kita akan barang yang rasa kita ini adalah milik saya, pasti kita akan jaga. Handphone misalnya, handphone yang baik sedemikian, yang bagus, ya pasti kita akan jaga. Barang apapun, kalau itu adalah milik kita, pasti kita akan jaga. Saudara-saudara, untuk anggota tubuh, khususnya di bagian mata, biji mata ini pasti kita akan jaga, bahkan hidup kita. Demikian pun dengan Tuhan. Dia berkata, ketika kita adalah milik Tuhan, dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah milik Allah, maka ada kepastian, ada harapan,
Ada kekuatan. Kita adalah milik Allah dan Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang memelihara hidup kita. Sebab apa? Kita menjadi sasaran kasih Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat malam hari ini ada di antara kita yang sudah mulai ragu-ragu. Tuhan, sudah sekian lama saya berdoa, Tuhan belum menjawab doa saya. Saudara-saudara, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Begitu teliti dan rinci apa yang menjadi kebutuhan kita. Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, yang memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Puji Tuhan. Kembali diulang mengenai janji Tuhan bahwa akulah Tuhan yang menebus engkau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini di dalam ayat yang kedua, engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, saat kita menyeberang kita tidak dihanyutkan. Engkau tidak akan dihanguskan ketika ada nyala api dan berjalan melalui api. Kita melihat bahwa kehidupan kita anak-anak Tuhan itu dikelilingi dengan apa yang dikatakan tadi, mara bahaya. Di sekeliling kita ada mara bahaya. Ada hal-hal yang menakutkan. Sungai, ada api, bahkan di ayat selanjutnya di situ dikatakan bahwa kita melalui air, tetapi kita melalui sungai engkau tidak dihanyutkan, melalui api engkau tidak dihanguskan, dan nyala api tidak membakar engkau. Ini bahaya, ini yang ditakutkan oleh banyak orang. Tsunami yang di laut ini ya, orang takut dengan air tsunami, orang takut dengan banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu di Batu. Saudara-saudara, orang takut dengan kebakaran hutan, kebakaran rumah dan lain sebagainya. Orang begitu takut. Saudara-saudara, kita hari-hari ini juga dikelilingi dengan mara bahaya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dengan kata lain, Allah mengenal kita. Dan yang ketiga, kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, sekali lagi saya katakan, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Biji mata Tuhan itu diperhatikan, dijaga, dirawat, dipelihara. Dan kita pun mengalami hal yang sama. Tuhan memelihara kita sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita sampai dengan hari ini. Kita sehat, kita kuat, keluarga kita mengalami kecukupan. Ya, Tuhan tidak sampai kita kelaparan. Ya, kita boleh ketika ada masalah, ada persoalan, tetapi Tuhan datang untuk memberi kelepasan. Tuhan datang memberi mujizat pada saat kita membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan datang kepada kita untuk membebaskan. Adakah di antara kita malam hari ini datang dengan tekanan, dengan ikatan-ikatan, bukan hanya ikatan dosa, tetapi ikatan dan belenggu persoalan, ketakutan, datang kepada Tuhan. Dia mau bebaskan kita malam hari ini. Percaya kepada Dia. Dia satu-satunya Allah yang kita perlu di dalam hidup ini. Dia berjanji untuk selalu menolong kita. Jangan takut, selalu untuk menyertai kita. Bahkan kita boleh melihat kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang datang dengan bentuk-bentuk ikatan, baik ikatan dosa, ikatan kekhawatiran, ikatan sakit, penyakit, belenggu-belenggu yang lain yang mengikat kehidupan kita, sehingga kita tidak leluasa
melakukan segala sesuatu. Seolah-olah kita merasa bahwa kita tidak mampu. Ada di antara kita yang berputus asa pada saat malam hari ini. Kita minta supaya Tuhan datang untuk melepaskan, membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang ada. Dia datang untuk memberi kelegaan kepada kita. Dia datang untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Dia datang untuk memberikan kelegaan kepada kita. Dia datang untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Malam hari ini datang kepada Dia dengan percaya dan berkata, Bapa, Engkau adalah Bapakku, kami adalah anak-Mu, inilah kami perlu Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Mari nyanyikan lagu ini sambil kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita merasa kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Ku perlu percaya yang sakit Tuhan sudah jamah dan berikan kesembuhan. Kuasa Allah mengalir di tempat ini. Haleluya. Hidupku, bagi yang berbeban berat, percaya kuasa Allah telah membebaskan kita. Dia beri kemenangan. Ada kemenangan, ada kelegaan di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Aku yang ku perlukan Tuhan. Ku masa-masa sukacita tetap ada Tuhan, masa sehat ada Tuhan, ketika sakit ada Tuhan, di dalam segala waktu dan keadaan ada Tuhan. Terima kasih buat firman yang memberikan kami kekuatan pada malam hari ini. Engkau mengenal kami, Engkau menyebut memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Seringkali di tengah-tengah masalah kami lupa kami punya Allah yang baik, kami punya Yesus yang mengasihi kami. Tetapi malam hari ini kami dibangun dalam iman kepada Tuhan, bahwa di dalam segala keadaan kami masih punya pengharapan ketika kami berseru dan memanggil nama Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kami. Kami pulang membawa kekuatan yang baru. Ada sukacita, atmosfer surga, suasana hadirat Allah ada di rumah kami, menyertai hidup kami setiap hari. Berkat Tuhan atas hamba-Mu, pengurapan yang baru atas hamba-Mu, bahkan kesehatan kesembuhan atas hamba-Mu, bahkan bagi semua kami yang mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini. Kami diberkati, kami disembuhkan, kami ditolong, kami diselamatkan. Kami menjadi bagian yang terbaik dari Allah, dan Allah adalah bagian terbaik bagi kami.
Terima kasih, berkati pekerjaan umat-Mu, berkati pendidikan kuliah mereka dalam nama Yesus. Berkati kesehatan mereka. Kalau masih ada jemaat yang sakit, ampuni salah dosa kami. Dan kami berdoa sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Beri imun yang kuat, tambahkan iman kami agar kami mengalami kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kembang luaskan, tambahkan jumlah bilangan jiwa yang sudah ada, semakin setia, semakin cinta Tuhan, berkenan hidup di hadapan Tuhan, diubah seperti Kristus. Karena kami tahu tidak lama lagi Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih yang membawa hati persembahan mereka, mengembalikan milik Allah. Berkat Tuhan ada di atas mereka, yang di dalam masalah Tuhan sudah buka jalan. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup hanya dengan iman, dan dengan iman itu mujizat dinyatakan. Yang mengalahkan dunia adalah iman kami, karena Engkau turut bekerja di dalamnya. Terima kasih, hormat, syukur, pujian hanya bagi Tuhan. Berkati Indonesia, provinsi, bahkan kota di mana kami tinggal. Berkati lingkungan di mana gereja ini ada. Bahkan berkati lingkungan di mana kami tinggal, Tuhan. Pagar itu tubuh dan kuasa Allah. Segala hal yang tidak datang dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Ada damai sejahtera, sukacita di mana kami ada. Terima kasih. Kami akan pulang, Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Terima kasih. Minggu depan kembali kami dihimpunkan di tempat ini. Dan mari kasih Tuhan, pulanglah membawa berkat, kasih sayang, penyertaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.